Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah sehat selalu dan tetap melaksanakan tugas. Perkenalkan, nama saya Okta Santiva dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini Bapak, saya akan melakukan wawancara mengenai pendidikan sepanjang hayat. Di sini ada 8 pertanyaan. Sebelum menuju ke pertanyaan pertama, mohon maaf Bapak, saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbi Rahman, SPM, selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Donggala. Dan sekarang masih menjabat kurang lebih 8 bulan baru. Tadinya saya dari MTS Nahdlatul Khairat, lalu kemudian dipercayakan oleh Kementerian Agama memimpin di MTSN 1 Donggala. Saya kira itu. Iya Bapak. Baik, kita langsung saja menuju ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya itu, menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Sangat penting karena pendidikan sepanjang hayat itu merupakan untuk pengembangan potensi diri baik individu maupun masyarakat. Oleh karena pendidikan sepanjang hayat ini merupakan hal yang penting, maka pendidikan formal dan non formal itu tidak boleh putus untuk mensinergikan pendidikan formal dan non pendidikan formal sehingga betul-betul mendapatkan sumber daya manusia per individu itu betul-betul terarah lalu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar, atau lain-lain? Banyak untuk peningkatan mutu pendidikan, banyak seminar-seminar pengembangan kewirausahaan, seminar-seminar tentang masalah hubungan masyarakat dan hubungan masyarakatan dan madrasah atau sekolah pun juga dilakukan. Seminar tentang pendidikan teknologi IT untuk pengembangan daya serap dan daya pengembangan profesi guru maupun juga peserta didik. Ada banyak lah. Dan di dalam 1 tahun itu kurang lebih biasa ada 6 kegiatan-kegiatan yang langsung diikuti oleh Dewan Guru maupun juga dengan tenaga pendidik. Saya kira itu. Dari pernyataan Bapak tadi, apa motivasinya Bapak? Motivasinya untuk betul-betul mencapai tujuan pendidikan, yaitu visi dan misi mencerdaskan anak-anak bangsa berakhlakul karimah serta memiliki potensi anak-anak yang betul-betul siap pakai di masyarakat. Contoh, bisa anak-anak bisa dipakai untuk menjadi imam, bisa dipakai anak-anak untuk bisa menjadi khotib waktu-waktu di hari Jumat. Itulah contoh-contoh kecil untuk madrasah-madrasah yang bertaraf madrasah sanawiyah atau SMP. Ya, baik Bapak. Yang ketiga Bapak, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberikan manfaat dalam kehidupan Bapak? Sangat bermanfaat karena pendidikan formal maupun pendidikan non formal sangat bermanfaat dalam kehidupan kemasyarakatan. Karena di era globalisasi ini tidak sangat betul-betul terpakai bagi siswa atau siswi yang tidak memiliki kompetensi. Dia harus memiliki kompetensi di era globalisasi. Maka sangat dibutuhkan yang namanya pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Karena dia harus ada aturannya, ada regulasinya.
Gitu. Pun juga sebaliknya bagi siswa atau peserta didik yang tidak memiliki pendidikan formal itu di zaman sekarang tidak diterima di perusahaan-perusahaan atau di lembaga-lembaga pendidikan lain. Nah, gitu. Jadi betul-betul dia harus terarah, ya. Pendidikan formal, pendidikan non formal harus betul terarah, tidak bisa putus, dan memberikan corak warna untuk keberhasilan anak-anak di masa depan sekarang ini. Maka apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden untuk menuju Indonesia emas. Indonesia emas itu apa? Harus memiliki apa? Potensi yang ada di dalam diri maupun potensi yang ada di luar diri harus dikeluarkan. Itulah sebabnya dengan pendidikan formal dan pendidikan harus sinergi. Saya kira itu. Baik, yang keempat Bapak, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Perlu diterapkan karena pendidikan sepanjang hayat itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang di madrasah ini pokoknya itu adalah pendidikan dunia dan akhirat. Ada pendidikan agamanya, ada pendidikan umumnya. Jadi dapat ilmu agamanya, dapat juga ilmu umumnya, dapat ilmu umum pun juga sebenarnya dapat ilmu agamanya. Maksudnya anak-anak bisa mendapatkan ilmu pendidikan agama, bisa tahfiz Quran, mengaji, bisa menjadi imam. Implementasinya dan pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat sudah bisa dipakai di masyarakat. Makanya dia berkesinambungan antara pendidikan dunia dan pendidikan akhirat. Itulah disebut dengan pendidikan sepanjang masa. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Akhlaknya baik, karakternya baik, insya Allah sholatnya baik. Nah, inilah disebut dengan pendidikan sepanjang masa. Pendidikan seumur hidup maksudnya. Yaitu ibadah sholat itu pendidikan sepanjang masa. Nah, pendidikan dunia yaitu sekarang ini ada ilmu pendidikan formalnya. Saya katakan tadi bahwa tidak bisa dipisahkan. Nah, pendidikan dunia dan akhirat. Ada pendidikan agama, ada pendidikan itu pendidikan umum. Saya kira itu. Iya Pak. Kemudian apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangan adalah biasanya yang besar itu budaya. Budaya lahir itu dari pendidikan. Pendidikan besar juga karena budaya, kultur. Kalau budayanya mendukung, insya Allah pendidikan sepanjang hayat itu insya Allah akan terbentuk dengan baik. Tetapi kalau budaya tidak mendukung kegiatan pendidikan itu, insya Allah juga itu menjadi sebuah tantangan. Kultur, budaya, kehidupan sehari-hari. Iya. Dan insya Allah kehidupan sehari-hari inilah yang mencerminkan tolak ukur majunya pendidikan atau tidak. Maka kalau disebut dalam konteks yang namanya kemadrasahan, ada yang disebut dengan ada komite. Nah, komite inilah yang menghubungkan antara kemasyarakatan, dunia pendidikan dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan kemasyarakatan. Komite inilah yang mempengaruhi sehingga terbentuknya yang namanya sinergitas antara pendidikan agama, lingkungan pendidikan dan lingkungan kemasyarakatan. Itulah tantangannya adalah kultur, budaya. Insya Allah kalau budayanya bagus, mendukung pendidikan agama dan pendidikan umumnya bagus, insya Allah akan maju. Tapi kalau tidak, itu menjadi sebuah tantangan untuk di lingkungan sekolah atau di madrasah. Dari tantangan Bapak yang sebutkan tadi, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasi tantangan, kita mengundang orang tua santri atau orang tua siswa atau orang tua wali-wali siswa, supaya kita memperkenalkan tentang nilai-nilai keislaman, nilai-nilai pendidikan, moralitas, model-model pembelajaran, sehingga betul-betul pendidikan sepanjang hayat ini didukung oleh masyarakat. Karena pendidikan sepanjang hayat ini merupakan integrasi dari pendidikan formal dan pendidikan non formal, sehingga betul-betul layak
anak-anak itu betul-betul siap pakai. Nah, gitu. Jadi kita mengundang orang tua siswa, orang tua santri untuk menyampaikan bahwa kita punya program ini supaya tidak menjadi sebuah tantangan. Nah, dibantu untuk memotivasi kita guru-guru memajukan pendidikan agama, memajukan pendidikan umum di madrasah, khususnya di madrasah. Saya kira seperti itu. Iya. Iya. Baik, selanjutnya Bapak, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapannya supaya anak-anak bangsa itu yang paling pertama Iya. adalah memiliki karakter. Itu dulu. Jadi karakter, akhlakul karimah ini yang ditanamkan betul-betul, sehingga apabila gunanya juga orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi lalu tidak memiliki karakter. Sungguh enaknya dilihat kita siswa-siswi atau santri madrasah yang memiliki pengetahuan tinggi, cerdasnya oke, lalu akhlaknya oke. Itu harapan, sehingga anak-anak bangsa ini mencerminkan bahwa kita ini generasi muda Indonesia yang memiliki pengetahuan dan teknologi serta akhlakul karimah. Itu yang harapan. Saya kira itu. Iya. Yang terakhir Bapak, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Tetap semangat karena ini merupakan bagian daripada potensi Anda sebagai mahasiswa, dan ini merupakan terobosan baru untuk mengembangkan pendidikan ke depannya. Karena biar bagaimanapun Anda selaku mahasiswa adalah calon guru yang menggantikan guru-guru yang sudah mau pensiun, yang sudah tua, sudah lama. Jadi betul-betul mencerminkan bahwa perilaku guru yang masa depan adalah betul-betul guru yang memiliki kompetensi yang mantap. Jangan lupa karakter yang bagus. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum. Ya baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.